Saya mengajak kita semua yang mencintai negeri ini untuk terus bersuara mendesak pemerintah untuk menghukum mati pentolan-pentolan khilafah HTI FPI. Ahmad Kosinudin harusnya dipenggal kepalanya. Begitu juga dengan Agung Wisnuwardana, Ismail Yusanto, Bakhtiar Nasir. Mereka harus dihukum mati, dipenggal kepalanya, seperti yang dilakukan oleh pemerintahan kerajaan Arab Saudi terhadap puluhan ulama-ulamanya, termasuk Rizik Syihab juga harus dihukum mati karena dia terlibat dalam mendukung ISIS. Arab Saudi mantap. Arab Saudi hebat. Hal ini terkait sikap pemerintah kerajaan Arab Saudi yang melakukan pancung kepala atau penggal kepala bagi pendakwa atau ulama yang mengajarkan paham khilafah di negara tersebut tanpa proses pengadilan dan tanpa pengecualian. Bagi pemerintah kerajaan Arab Saudi, ideologi khilafah setara dengan pemerkosaan dan pembunuhan yang layak dihukum pancung. Apa yang dilakukan oleh kerajaan Arab Saudi bukan tanpa alasan. Sikap tegas yang ditunjukkan oleh kerajaan Arab Saudi itu karena sistem khilafah mengajarkan kesesatan, ancaman bagi raja, dan menghambat modernisasi di negara tersebut sehingga harus ditindak. Tindakan yang dilakukan oleh kerajaan Arab Saudi layak diacungkan jempol dan harus diterapkan juga di Indonesia. Keputusan kerajaan Arab Saudi untuk menumpas tuntas penceramah radikal, pendukung terorisme dan khilafah layak diterapkan di Indonesia. Karena di negara kita, kelompok teroris dan pemuja khilafah semakin tumbuh subur dan berkembang biak setiap saat. Bahkan, sepertinya ada pembiaran yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu terhadap kelompok dan jaringan transnasional itu untuk berkembang di Indonesia. Bahkan ada tokoh ex-HTI seperti Ismail Yusanto saja masih diberi panggung untuk jadi narasumber di TV One. Di Indonesia ini, kelompok dan jaringan ormas radikal seperti khilafah, HTI, FPI, dan lain-lain hanya dibubarkan saja. Tapi orang-orangnya tidak ditangkap dan diproses hukum seperti yang terjadi di negara Arab Saudi. Sikap pemerintah Indonesia dan aparat penegak hukum yang tidak memproses hukum para pemuja khilafah, HTI, FPI, bagi pendapat pribadi saya, mungkin saja pemerintah dan aparat penegak hukum masih punya rasa belas kasihan kepada mereka untuk memberi waktu dan kesempatan bagi mereka bertobat dan kembali mengakui Pancasila sebagai dasar negara dan asas tunggal Indonesia. Nah, sikap pemerintah dan aparat penegak hukum ini juga patut diberi apresiasi karena masih menaruh harapan besar kepada kelompok-kelompok keparat itu untuk kembali mengakui Pancasila. Tapi sangat disayangkan, ternyata para bajingan-bajingan itu bukannya sadar, tapi malah mereka tambah berani untuk mengajarkan paham khilafah baik secara langsung maupun menyebarkannya melalui media sosial. Selama ini terpantau di media sosial kita, masih banyak sekali dijumpai penceramah radikal yang rajin menyampaikan pemikiran-pemikiran mereka mengenai sistem khilafah. Mereka meracuni, mendoktrin umat dengan janji-janji khilafah, dan seolah-olah khilafah itu adalah masterpiece dari Tuhan. Dan hari ini, mereka-mereka yang gemar mensosialisasikan atau mengkampanyekan sistem khilafah itu adalah Bakhtiar Nasir, Ismail Yusanto, Felix Yau, Agung Wisnuwardana, dan Ahmad Kosinudin. Oknum-oknum yang ada di channel YouTube Mimbartub dan masih banyak yang lainnya lagi. Padahal mereka-mereka itu kalau hidup di Arab Saudi pasti sudah mati semua karena sudah dipenggal kepalanya. Pemirsa, sistem pemerintahan khilafah adalah produk gagal. Buktinya, khilafah sudah runtuh sejak 3 Maret 1924 di Turki. Turki kemudian pun berubah menjadi negara sekuler seketika itu juga. Dan sekarang
produk gagal itu mau dicoba dan dipaksakan untuk dibangkitkan kembali oleh pentolan-pentolan khilafah HTI di Indonesia seperti Bakhtiar Nasir, Ismail Yusanto, Felix Yau, Ahmad Kosinudin, Agung Wisnuwardana, tokoh-tokoh di channel YouTube Mimbartub, dan masih banyak yang lainnya lagi. Untuk saat ini tidak ada diskusi tawar-menawar lagi bagi pemerintah Indonesia dan aparat penegak hukum untuk bersikap tolerir dengan para pemuja khilafah. Mereka sudah selayaknya dihukum mati. Oleh karena itu, sebagai bentuk dukungan kita terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum Indonesia dalam memberantas radikalisme dan terorisme dan mencontohi atas apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Arab Saudi yang memenggal kepala daripada kelompok teroris, kelompok Ikhwanul Muslimin, dan khilafah, saya mengajak kita semua yang mencintai negeri ini untuk terus bersuara mendesak pemerintah untuk menghukum mati pentolan-pentolan khilafah HTI FPI. Ahmad Kosinudin harusnya dipenggal kepalanya. Begitu juga dengan Agung Wisnuwardana, Ismail Yusanto, Bakhtiar Nasir. Mereka harus dihukum mati, dipenggal kepalanya, seperti yang dilakukan oleh pemerintahan kerajaan Arab Saudi terhadap puluhan ulama-ulamanya, termasuk Rizik Syihab juga harus dihukum mati karena dia terlibat dalam mendukung ISIS. Sekian dan terima kasih.